Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, talibal ilm yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. Masih awal pembahasan dari adab penuntut ilmu. Kita lanjutkan. Qala mu'alif hafidhahullah, wa min athari samti ala talibil ilmi antara rajulan khamilad dzikri ghairu ma'rufin bainan nasi. Dan diantara pengaruh dari adab atau akhlak atau karakter yang indah pada penuntut ilmu, kamu melihat ada seseorang yang tidak dikenal, tidak terkenal, khamilad dzikri artinya tidak terlalu disebut-sebut. Jadi bukan orang yang disebut namanya oleh manusia. Ghairu ma'ruf, tidak dikenal di antara manusia. Lakinnal kalama alladhi yaqulu, akan tetapi kata-kata yang dia ucapkan, wasamtul ladzi annahu kana yajtami'u fi majlis Imam Ahmad, berkumpul di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, 5,000 au yazidun, atau lebih. Jadi orang belajar di kelasnya itu 5.000 pelajar. Itu tablik akbar kalau kita kan. Tapi itu majelis ilmu. Setiap beliau membawakan majelis seperti itu, banyak sekali orang yang hadir. Nahwu khamsumi'ah yaktubun, sekitar 500 yang menulis. Jadi dari 5.000 yang menulis hadis hanya sekitar 500. Jadi tidak semuanya membawa pena, tidak semuanya mencatat. Jadi makanya yang hadir di sini juga enggak semuanya membawa pena ya. Enggak masalah. Ada contohnya dari salaf. Tapi bedanya gurunya yang beda ya. Kenapa mereka enggak bawa pena? Karena wal baquna yata'allamuna minhu husnul adabi wasamti. Sisanya hanya belajar dari Imam Ahmad keindahan adab dan karakter. Itu Imam Ahmad lah. Kalau saya, apa yang dipelajari? Ya udah, pokoknya mendengarkan ilmu, insyaallah ada faidah, ada manfaat. Walaupun enggak dicatat, enggak mencatat ya, karena memang tidak semua orang diberi kemampuan oleh Allah untuk mencatat. Kadang-kadang ada yang dipaksakan membawa tulisan, bawa kertas sama pena, baru nulis bagian awalnya, belakangnya apa tadi? Ganggu kawannya ya. Atau nanya ustadz jadi ngulang-ngulang gitu, nggak selesai-selesai. Ya udah, kalau nggak bisa mencatat, serahkan kepada yang bisa mencatat. Wahada Abu Bakrin ibnu Matwa'i yaqul, beliau berkata, ikhtalaftu ila Abi Abdillah, aku sering bolak-balik mendatangi majelisnya Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa lama? Sintai asyrata sana, 12 tahun. Jadi belajar 12 tahun. Sudah berapa tahun belajar di sini? Iya, Masya Allah. Ini 12 tahun belajar kepada Imam Ahmad. Dan apa yang dipelajari? Wa huwa yaqra'ul musnad. Dan Imam Ahmad membaca al-musnad ala auladihi, kepada anak-anaknya. Fama katabtu anhu haditsan wahidan, aku enggak menulis dari beliau satu hadis pun.
Innama kuntu anduru ila hadiyihi wa akhlakihi. Aku hanya melihat kepada petunjuknya dan akhlaknya. Itu di antara penuntut ilmu di zaman itu, ada yang memang tidak menyengaja untuk meriwayatkan hadis, ya, bukan untuk menimba hadis kemudian meriwayatkannya lagi kepada yang lain, tapi ingin mengambil ilmu untuk diamalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengambil hadiyu, petunjuk dan akhlak. Jadi ingin mengaplikasikan ilmu itu justru, bukan ingin menjadi guru. Jadi seorang yang menuntut ilmu yang sempurna tentunya adalah yang belajar untuk diamalkan dan juga diajarkan. Itu yang lebih sempurna. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya, minimal diamalkan itu minimal. Baru nanti diajarkan. Jangan menjadikan diajarkan itu yang lebih utama. Yang paling utama itu diamalkan. Ilmu itu antum niat pertama, kenapa belajar? Ingin diamalkan. Nanti kalau ada kemampuan, ada kesempatan untuk mengajarkan, mengajar, begitu. Jadi itu nomor 2. Yang pertama kali paling penting apa? Diamalkan. Itu harusnya cita-cita pertama ketika menuntut ilmu, ya. Ilmu akan bermanfaat kalau apa? Diamalkan. Kalau tidak diamalkan akan menjadi hujjah alaika, akan menjadi penuntut orang yang memiliki ilmu itu di hari kiamat. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Imam Ar-Rabbani, Imam Rabbani, ini beliau sedang mendefinisikan apa itu Al-Imam Ar-Rabbani. Walladzi yu'allimun nas, dialah orang yang mengajari manusia sigharul ilmi qabla kibarihi. Mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi telaten mengajari anak kecil belajar Iqra, kalau kita ya latihan membaca tulisan Arab, baca Quran maksudnya, ya, belajar membaca Quran, dikenalkan huruf hijaiyah, kemudian belajar makhrajnya dan seterusnya, sampai kemudian mengajarkan hafalan Qurannya, ya, sampai kemudian mempelajari bahasa Arabnya agar bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi terus diajarkan. Itulah alim Rabbani, Al-Imam Ar-Rabbani. Yu'allimuhum bifi'lihi wa biqaulihi wa tasarrufatihi. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan juga, mengajarinya enggak cuma teori. Mengajari mereka dengan perbuatannya, ucapannya dan tingkah lakunya. Jadi karakter, tingkah laku, sikap, sifat itu dipelajari oleh murid. Makanya kita punya pepatah bagus. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena murid itu mengambil karakter dari gurunya. Hati-hati, ya, yang berani mengajar tapi karakternya nggak bisa diambil. Ini bahaya, ya. Apalagi yang belajar anak-anak kecil. Maka perhatikan, antum yang punya anak-anak, menyekolahkan anak itu yang paling penting untuk antum perhatikan itu guru-gurunya, bukan fasilitasnya, ya. Masih sering orang tua itu kalau mau mondokin anak dilihat survei dulu. Yang disurvei apa? Fasilitas, kurikulum. Ya bagus tuh, mulai bagus kurikulum. Tapi yang paling bagus antum survei guru-gurunya. Guru-gurunya di atas manhaj salaf enggak? Ini nomor 1. Akhlaknya bagaimana? Ini nomor 2. Nah, itu semuanya berkaitan dengan guru. Pokoknya guru intinya. Coba lihat gurunya. Karena murid itu sangat terpengaruh oleh guru. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu masa pencarian. Anak-anak itu masa mencari jati diri. Dia akan menjadi apa gitu sejak anak-anak itu. Dan sangat terkesan sekali oleh gurunya. Anak itu sangat terpengaruh sekali oleh lingkungan sekitarnya. Ya, di antara lingkungan ya guru, kawan-kawan, termasuk orang tua dari sebelum dia ke pesantren, bagaimana membentuk karakter anak itu. Maka hati-hati, jangan menitipkan anak kita kepada guru yang tidak layak untuk dicontoh. Jadi guru yang ilmunya banyak memang, hafalannya luar biasa, tapi malas sholat jamaah, tapi kata-katanya mungkin kurang beradab, tingkah lakunya juga nggak bisa dicontoh, taab gitu, suka main-main gitu, nggak bisa dijadikan teladan. Maka apa? Jangan sekolahkan anak kita di tempat seperti itu. Hati-hati. Jadi lihat dulu gurunya. Nah, kita kadang untuk ngecek gurunya agak susah. Lihat dulu
seniornya gitu. Gimana murid-murid yang sebelumnya? Karakternya seperti apa mereka? Apakah semangat dalam ibadah? Apakah memiliki adab yang baik terhadap orang yang lebih tua, terhadap tamu, terhadap apa? Itu akan terlihat. Terpesona ketika kita melihat ada pesantren yang Masya Allah santri-santrinya tertib, bagus, berakhlak, mulia. Kita senang akan mondokin anak kita ke tempat seperti itu. Kita nggak melihat fasilitas ya. Fasilitas itu nomor sekian jauh ya. Dan kalau kita tengok kehidupan Rasulullah nggak ada fasilitas. Nggak ada fasilitas apapun. Rasulullah nggak ada AC, nggak ada kulkas, nggak ada macam-macam. Nggak ada semua, listrik nggak ada. Tapi mereka bisa melahirkan apa? Rasulullah melahirkan generasi terbaik. Itu kenapa? Karena sahabat melihat adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari Rasulullah bukan cuma belajar perkataan Nabi, nulis hadis, enggak. Bahkan mereka dilarang menulis awal. Enggak boleh menulis hadis. Yang boleh ditulis cuma ayat. Karena takut tercampur antara ayat dengan hadis. Jadi mereka belajar, melihat. Belajar itu dengan melihat Rasulullah begini. Mereka hafalannya kuat. Jadi itu yang paling penting sebenarnya untuk menyekolahkan anak-anak kita ya, dimanapun antum berada, carilah sekolah yang memang layak untuk bisa dijadikan teladan bagi anak-anak yang belajar di situ. Itu nomor satu ya, perhatikan karakter guru, belajar dari guru. Mungkin ada sebagian anak kita yang dia kalau belajar susah paham, tapi ketika melihat guru dia paham. Itu langsung tercerna di kepala dia, langsung tertanam di dalam hatinya. Karakter itu akan nempel ke anak. Mungkin kalau ditanya tentang pengetahuan apa gitu, matematika, bahasa Inggris apalagi nggak bisa. Nggak ada nilai dia sekolah, nggak paham, tapi karakter guru bisa nempel. Maka alangkah indahnya ketika guru itu karakternya sangat menawan. Jadi anak kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah. Jadi mengajar pada manusia dengan perbuatannya, perkataannya dan tingkah lakunya, sikapnya. Wa talibul ilmi yambaghi an yakuna qudwatan fi jami'i syu'unihi. Dan penuntut ilmu harus dia menjadi orang yang dia menjadi teladan dalam segala kegiatannya, urusannya. Fala yatakallamu, maka tidak berbicara, wala yatasarrafu, dan tidak bertingkah illa ala hadyin wa ala nurin, kecuali di atas petunjuk dan cahaya. Itulah penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu memang guru sebenarnya. Walaupun dia belum dipasang menjadi guru, belum memiliki jabatan sebagai guru, tapi masyarakat akan menganggap ini kan penuntut ilmu, ini muridnya Syekh Fulan, ini muridnya Ustadz Fulan. Itu akan dicontoh di masyarakat. Ini kan dari pesantren, akan dicontoh. Ya, makanya jangan sampai orang yang sudah belajar ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Walida fanahnu walillahil hamd wal minnah. Oleh karena itu maka kita dan segala puji hanya milik Allah. Na'ishu waqtan qad tayassarat fihi wasail katsirah. Kita hidup di waktu di mana dimudahkan di dalamnya sarana-sarana yang sangat banyak. Wasailu katsiratun tu'inu talibal ilmi, yang membantu penuntut ilmu ala talabihi, dalam menuntutnya, wa tahsilihi, dan menghasilkan ilmu, biyusrin wa suhulatin, dengan gampang dan mudah. Jadi zaman kita sekarang untuk dapat ilmu jauh lebih mudah dibanding zaman sebelumnya. Contoh kemarin kita sebutkan contoh masalah kertas saja. Dulu nggak ada kertas. Dulu tinta juga nggak segampang kita. Dulu celupin bulu kan, celupin. Nanti bisa netes malah kertasnya jadi hitam semua. Jadi tidak segampang kita. Bahkan sekarang orang mencatatnya pakai HP-nya, bisa direkam juga, macam-macam cara fasilitas. Kemudian fal insanu minna yastati'u mathalan, seseorang di antara kita mampu misalnya an yukharrija haditsan, untuk mentakhrij hadis, min mi'ati kitabin, dari 100 kitab, fi khilali daqa'iq, dalam waktu yang cuma beberapa menit.
ma'dudah yang terbatas. Wadzalika fadlun minallahi azza wa jalla, dan itu karunia dari Allah azza wa jalla, tsumma bisababil faharis al-mutanawwi'ah, kemudian dengan sebab daftar isi ya, yang bermacam-macam ya. Jadi katalog ya, luar biasa. Teknologi sekarang ya, orang mau meneliti hadis itu gampang sekali. Tinggal ketik satu kata yang paling unik di hadis itu, bisa langsung keluar semua hadis yang ada di dalam aplikasi itu. Masuk semua, bahkan nggak terbatas pada aplikasi itu saja, artinya sampai bisa diambil dari berbagai situs yang lainnya. Jadi terkumpul semua kitab hadis. Itu nggak ada di zaman sebelum kita ya, di zaman sebelum ada internet. Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu belum ada seperti itu. Makanya sekarang ini kecanggihan luar biasa. Dan ke depan entah bagaimana lagi, lebih canggih lagi tentu. Tapi kecanggihan teknologi itu yang terjadi justru mudaratnya biasanya yang lebih besar ya dibanding manfaatnya. Makanya ya inilah buktinya kita sekarang ini. Kita ini fasilitas segitu mudahnya, tapi kenyataannya ilmunya nggak sehebat orang dulu. Orang dulu tanpa fasilitas ilmunya luar biasa, dan itulah dampak buruk sebenarnya. Kalau kita perhatikan dengan cermat, perkembangan teknologi ini dampak buruknya yang lebih besar. Ya karena apa? Melalaikan. Teknologi ini rata-rata melalaikan. Orang katanya mau belajar ya, tapi ternyata buntutnya malah medsosan ya. Ada pernyataan seorang yang sedang skripsi, dia bilang, dia nulis di statusnya, awalnya mau penelitian, buntutnya malah Facebookan. Udah. Jadi habis waktu untuk malah Facebookan. Penelitiannya cuma di pembukaannya saja, nggak selesai bikin skripsi. Ini contoh saja ya. Jadi fasilitas itu apa? Banyak yang melalaikan justru. Maka orang yang paling sukses hari ini adalah sebenarnya orang yang paling minim dalam berkecimpung dengan internet. Itu insya Allah lebih sukses ya. Rata-rata para ulama yang ada sekarang adalah orang-orang yang belum begitu masuk ke dalam dunia internet. Ustaz kita yang senior misalnya, saya mendapati dulu ketika daurah, saya berselang beberapa ustadz itu dengan ustadz sepuh, Ustadz Anur Rafiq Gufron. Yang lain pegang HP, beliau pegang mushaf. Jadi di sela-sela ketika saya ganti pelajaran gitu, saya pergi kan kosong. Nanti orang kan ngobrol macam-macam, pegang HP, beliau mushaf. Luar biasa. Itu aja udah menjadi contoh sebenarnya. Itu sudah jadi pelajaran. Ternyata orang sepuh itu nggak butuh kepada medsos macam-macam. Nggak melalaikan. Jadi mirip dengan salaf dulu. Seorang dosen di Libya juga pernah ditanya, Syekh, seperti apa interaksi salaf dengan Al-Quran? Kata beliau, ya seperti interaksi kalian dengan HP. Jadi kita dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Mereka dikit-dikit mushaf. Makanya mereka lebih ahli Quran daripada kita. Kita ahli medsos. Kita ahli nggak tahu macam-macam. Nggak ada ahlinya sama sekali. Karena semua orang udah pegang seperti itu. Ahli kan artinya orang yang spesial gitu. Yang jarang orang bisa gitu. Itu pakar namanya. Jadi kita nggak ada pakarnya apapun. Kita nggak punya kelebihan apapun hari ini. Hanya menjadi korban dari peradaban. Kita menjadi korban teknologi dan pengetahuan ya. Naudzubillah min dzalik. Karena rata-rata kita korban saja. Yang memetik hasil besar ya orang-orang yang menguasai teknologi itu, yang membuat teknologi itu, yang mereka mengeruk keuntungan duniawi ya. Makanya kalau kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk kepentingan ukhrawi, itulah yang lebih beruntung. Antum nggak menciptakan mobil, tapi antum bisa pakai mobil untuk ibadah. Antum nggak menciptakan komputer, tapi antum bisa menggunakan komputer untuk belajar, untuk berdakwah. Itu justru antum lebih beruntung daripada yang menciptakan komputer. Jadi begitu, kita manfaatkan orang kafir ya. Biarlah orang kafir yang pusing mikirin teknologi, kita yang memanfaatkan teknologi itu untuk apa? Untuk melompat menuju surga. Loncatan ke surga jauh lebih tinggi ketika
memanfaatkan teknologi yang ada. Itulah yang lebih cerdas sebenarnya. Ini makanya kadang-kadang orang salah dalam memahami kecerdasan ya. Orang yang lebih cerdik itu kalau ditanya 5 tambah 5 berapa? Berapa? 10 ya? Iya. Rata-rata jawabnya begitu kan. Kalau ada yang jawab 5 tambah 5 ya 9 tambah 1. Benar atau enggak? Ya benar. 5 tambah 5 ya 8 tambah 2 atau 12 kurangi 2. Semua jawaban itu betul. Tapi mana yang paling cerdik? Yang paling cerdik gimana? Yang paling simpel, ya enggak? Enggak, ada yang lebih cerdik sebenarnya. Yang paling cerdik adalah yang enggak perlu mikir. Siapa yang enggak perlu mikir? Yang nanya, berapa 5 tambah 5? 2. Itu 10. Itu yang nanya, itu yang lebih cerdik. Nah itu contoh, maksudnya kita manfaatkan. Biarlah mereka orang kafir menemukan teknologi dengan pusingnya mereka. Atau teknologi itu pusing, berat. Kita yang memanfaatkan. Kitalah jauh lebih cerdik daripada mereka. Sebenarnya begitu. Ini rahasia ya, jangan sampai mereka tahu. Nanti kalau mereka tahu, mereka nggak mau menemukan teknologi lagi. Kita manfaatkan saja teknologi itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Akhirat lebih penting. Jadi silakan manfaatkan teknologi untuk belajar. Silakan manfaatkan teknologi untuk mengembangkan dakwah, untuk menebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Nah sekarang orang bisa dakwah lewat teknologi, bisa merambah ke berbagai penjuru dunia. Contoh nih di Batam ini contohnya ya. Dakwah sunnah di Batam itu menyebar melalui apa awalnya? Radio sunnah pertama di Indonesia. Ya. Radio Hang. Walaupun itu tinggal sejarah, tapi masih ada. Masih berdakwah, masih berlanjut. Tapi itu tidak bisa kita pungkiri bagaimana sejarah itu yang kemudian menebar dakwah begitu luasnya. Orang di pulau-pulau mendengar radio itu, orang di negara tetangga luar negeri ini levelnya udah luar negeri, internasional nih. Malaysia, Singapura ikut belajar. Banyak TKI, TKW di sana yang kalau di kampung nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mendengarkan kajian sunnah ini. Ini teknologi. Contoh teknologi. Siapa yang menemukan radio? Orang kafir. Siapa menemukan internet? Orang kafir semua. Kita manfaatkan. Dengan adanya itu apa? Kita bisa kenalkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah itu contoh ya. Kita jauh lebih cerdik daripada mereka. Ketika kita apa? Bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sementara mereka hanya untuk kepentingan duniawi saja. Rata-rata orang kafir malah mikir akhirat. Jadi mereka hanya memanfaatkan kita mengeruk harta kita, mengeruk dunia kita, tapi kita keruk akhirat mereka. Ya, kita manfaatkan teknologi itu untuk mengelabui mereka, ya, artinya apa? Untuk membuat mereka justru mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertinya mengelabui, tapi ini sebenarnya menguntungkan semuanya ya. Dan kita yang akan panen pahala insyaallah. Jadi begitu maksudnya ya, manfaatkan teknologi yang ada untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian lakin ya tura aqaddarna hadhihi ni'mah wa adrakna hadzal fadl alladhi ahata bina, akan tetapi apakah kita mengukur nikmat dan kita mengetahui keutamaan ini dan meliputinya? Alladzi ahata bina, yang meliputi kita. Jadi apakah kita menyadari tentang nikmat ini atau tidak? Masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya teknologi untuk kebaikan kita. Terutama penuntut ilmu, silahkan manfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang ada. Ya. Saya ingat betul, saya sudah cerita ke antum ya. Saya pertama suka mendengarkan ceramah bahasa Arab itu dari satu kaset saja. Saya ulang-ulang terus, saya nggak paham, tapi saya ulang-ulang karena saya ingin bisa. Satu kaset, judulnya apa? Ad-dam'u 'ala tauhid itu. Bukan. At-tauhid wa atharuha fin nufus. Tauhid dan pengaruhnya di dalam jiwa.
Itu saya ulang-ulang dengerin kaset ceramahnya Syekh Ibrahim Ad-Duwais, seorang penceramah. Tapi karena suka gitu, saya dengar. Mungkin nggak tahu ratusan kali saya dengar. Dari nggak paham mulai bisa paham sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Dan mungkin kalau sekarang bisa hampir 100% sudah saya pahami seluruh kata-kata itu gitu. Waktu itu enggak. Ini contoh, dan itu fasilitas satu kaset. Kalau nggak ada fasilitas itu ya saya sulit untuk bisa belajar itu karena di Indonesia saat itu, dan itu belum zaman internet. Kalau sekarang kan internet semua bisa, kita cari situsnya para ulama banyak tersebar. Semua serba ada sekarang. Tapi itu ingat, justru dengan banyaknya itu orang comot sana comot sini malah nggak berhasil biasanya. Justru yang berhasil itu yang diulang-ulang. Makanya ulama dulu seperti saya kemarin cerita, Al-Muzani mengulang Ar-Risalah 50-an kali. Tapi dengan sekarang banyaknya kitab ini nggak ada yang diulang sama sekali. Karena untuk satu kitab ini belum selesai satu kitab udah nunggu kitab yang lain saking banyaknya tulisan. Justru malah nggak kokoh ilmunya, nggak seperti orang dulu. Orang dulu sabar. Dulu kitab itu cuma 1 dan 2, 1, 2 tapi diulangi terus sampai nempel di kepala mereka. Ilmu betul-betul masuk ke dalam dada mereka. Sekarang rata-rata ilmu itu nggak nempel. Kenapa? Saking banyaknya bacaan malah nggak ada yang nempel satupun. Itu masalahnya sebenarnya. Ya, fasilitas lagi, banyaknya fasilitas akan mengurangi kualitas. Ya, ini jadi kaidah ini. Banyaknya fasilitas apa? Mengurangi kualitas. Kemudian fal-aqilu, orang yang berakal, ya tadabbaru wa yanduru, dia akan mempelajari dan melihat fi hadhin ni'am, pada nikmat-nikmat ini, allati rubama tuslabu minna, yang bisa jadi sudah dicabut dari kita. Idan, jika demikian, fanahnu la tangkusuna maroji, kita tidak kekurangan maroji, sumber, ya, tidak kekurangan daftar pustaka. Wala yang kusuna masyayikh, dan kita juga enggak kekurangan guru, banyak di mana-mana seluruh dunia kita bisa ambil ilmunya. Enggak harus sekolah sekarang. Makanya saya pernah ngobrol dengan dosen, ya, beberapa pakar pendidikan, bukan forum resmi, ngobrol santai gitu. Beliau bilang, dosen UGM, ya, bilang gini, masa depan, ke depan orang nggak butuh sekolah. Orang nggak butuh sekolah. Kenapa? Karena ilmu di internet semua sudah ada. Sekolah bisa nggak laku ke depan tuh. Semua ada di internet. Mau ngapain lagi gitu? Bahkan sekarang tugas-tugas kuliah banyak yang murid itu, orang mahasiswa itu cuma nyarinya di internet sudah selesai. Copy paste udah tulisan orang dulu. Nah, tapi nggak bermutu. Yang cuma copy paste nggak bermutu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi ilmu apa sih yang nggak ada di internet? Semuanya ada di internet. Makanya ini pernyataan beliau berdasarkan pemikiran, penelitian juga orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, ya, profesor menyebutkan bahwa ke depan orang nggak butuh lagi kuliah, nggak butuh lagi sekolah. Di masa depan, karena apa? Ilmu semuanya sudah ada di internet. Jadi orang bisa cerdas dengan belajar, dengan kemandirian dia mau menuntut ilmu dari internet. Tergantung, makanya kalau orang memang cerdas, dia akan mencari ilmu di internet. Tapi kalau orang bodoh justru mencari apa? Hiburan di internet. Itu orang-orang kurang bahagia itu. Kalau orang bahagia mencari ilmu, baik ilmu dunia, apalagi ilmu diniyah, agama. Itulah yang akan dicari oleh orang-orang yang cerdas. Jadi pembedanya di situ, ya. Kalau orang dungu memang mencari hiburan saja di internet. Bahkan mencari dosa, ya. Naudzubillah min dzalik. Wala tangkusuna al-auqat, kita juga enggak kekurangan waktu. Masalah waktu ya sama, dari dulu 24 jam, enggak ada bedanya. Kullu hada mutayassirun, semua ini mudah, bahkan kita diringkas waktu, ya. Dulu orang kalau mau pergi haji, berapa lama? Tahu cerita-cerita orang dulu? 3 bulan, 6 bulan, bolak-balik. Sekali jalan 3 bulan. Ya pokoknya gitu lah, pokoknya lama, ya. 3 bulan, ya, Masya Allah. 3 bulan naik kapal, yang jalan kaki lewat India lebih lama lagi, ya. Berbulan-bulan hanya untuk sampai ke Mekah. Antum sekarang ke Mekah berapa jam? 9 jam.
3 bulan jadi 9 jam. Berapa itu mengurangi jatah umur kita? Luar biasa, itu fasilitas. Dulu mau berguru kepada syekh di Mekah gitu, 3 bulan jalan. Dan biaya belum tentu ada. Belum tentu bisa beli tiket kapal. Berat. Masa penjajahan apalagi, masa miskin, saat itu belum banyak kekayaan. Sarwah atau kekayaan alam itu banyak, tapi orang belum bisa menggali, belum ngerti minyak bumi, belum ngerti. Zaman itu nggak ngerti. Kayak negeri Timur Tengah itu kan kaya raya sekarang. Setelah apa? Ditemukan minyak bumi. Sebelumnya miskin mereka. Jadi sebelum ada teknologi miskin, semua fasilitas tuh nggak ada. Jadi jarak yang sebenarnya cuma beberapa jam hari ini itu dulu ditempuh berbulan-bulan. Dan itu meringkas umur sebenarnya. Makanya kalau kita banding-bandingkan, waktu lebih tersedia kita atau mereka? Orang dulu? Kita, lebih banyak kita waktu sebenarnya. Orang dulu mau belajar saja harus berjalan dulu. Ini berjalan ini belum belajar. Kita tinggal naik pesawat udah sampai langsung belajar. Meringkas waktu luar biasa. Bahkan lebih cepat dari itu sekarang. Tinggal pencet internet sudah sampai Mekah. Serius, antum pernah gak? Saat ini juga siaran langsung di Madinah kita bisa saksikan hari ini. Saat ini juga. Itu hari ini luar biasa. Nggak pakai jam ya. Hanya beda selang detik, selang menit. Luar biasa. Ini fasilitas tapi nggak ada yang bisa manfaatkan kecuali sedikit. Hanya kecil sedikit orang yang bisa manfaatkan itu. Saya punya guru di Jogja dulu. Beliau berambisi sekali untuk bisa belajar ke Timur Tengah. Daftar Madinah berulang kali, nggak lolos. Ya itu nasib. Ya. Orang nggak lolos Madinah bukan karena nggak cerdas ya. Ini perlu dicatat ya. Yang diterima Madinah itu bukan seleksi kecerdasan, tapi itulah nasib Allah yang membagi-bagi. Karena banyak orang cerdas nggak keterima Madinah. Banyak orang yang ranking ketika di kelas itu di bawah tapi masuk Madinah, itu banyak cerita seperti itu. Jadi ada ustadz kita di Jogja dulu, ustadz muda gitu, baru lulus dari Al-Irsyad, ngajar kita, udah berusaha daftar Madinah gak terima. Kemudian kawan-kawan ada yang pergi ke Yaman, ada pergi ke markasnya Syekh Utsaimin dulu di Unaiza, ada yang ke Pakistan, ada yang ke Yordania, macam-macam lah. Orang kita banyak yang ke luar negeri gitu. Beliau gak punya biaya. Tapi apa yang terjadi? Belum mendapatkan saran dari sebagian ustadz yang lain, udahlah kamu belajar saja dari kaset-kaset. Akhirnya belum belajar dari kaset-kaset. Kaset para syekh dikasih dari ustadz yang lain. Kemudian mulai zaman internet sudah bisa download sekarang. Akhirnya beliau tekuni kaset-kasetnya, audio-audionya Syekh Utsaimin dalam situs beliau diambil, belajar di situ. Tekun dengan itu. Ternyata lebih mumpuni daripada yang pergi ke luar negeri. Ya, beberapa orang yang ke luar negeri pulang nggak ada apa-apanya gitu, biasa aja gitu ilmunya. Ini beliau yang tekun dengan internetnya bisa jauh lebih mumpuni, nggak punya gelar, nggak punya macam-macam, tapi punya ilmu. Ini contoh ya. Jadi nggak harus orang itu ke luar negeri, nggak harus apa sebagainya. Kalau antum serius, Allah akan berikan jalan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi jangan beralasan. Sekarang nggak ada alasan. Oh saya harus ke luar negeri. Nggak ada keharusan. Ke luar negeri mau apa? Ya ketemu syekh kan. Sekarang saya sudah ada di internet. Itu cuma beda ruang saja gitu. Kalau antum serius bisa lebih bagus daripada yang dekat dengan syekh. Bisa jadi orang itu dekat di badan tapi jauh di hati. Antum jauh di badan, dekat di hati, bisa gitu. Jadi kembali kepada siapa kita gitu. Siapa orangnya? Siapa yang serius, dia yang akan ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keseriusan itu terlihat ya. Guru pun melihat ya. Ini murid serius ini, mantap. Luar biasa semangat belajarnya. Bisa jadi dia akan dimotivasi oleh gurunya, kamu harus ke luar negeri. Kamu harus berguru kepada yang lebih tinggi lagi. Kasih motivasi sama gurunya. Bahkan gak cuma kasih motivasi, kasih dana kalau gurunya punya gitu. Sebegitunya, dan itu terjadi riwayat-riwayat para penuntut ilmu seperti itu. Tapi kalau guru melihat ini gak serius ini orang gak semangat belajar, maka ya udah gitu-gitu doang gitu. Kemudian kullu hada mutayassirun, semua ini mudah, mutawafirun bihamdillahi, dan tersedia dan segala puji bagi Allah. Lakin akan tetapi nahtaju ila taqwa, itu masalahnya. Kita butuh kepada takwa.
Orang yang takwa diberi ilmu oleh Allah, diberi furqan, ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa pada Allah, Allah jadikan bagi kalian apa? Furqan. Furqan itu pembeda hak dengan batil, dan itu ilmu. Jadi orang yang bertakwa itu yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bertakwa ya sudah, bertahun-tahun juga tidak paham-paham. Wa nahtaju ila badlin, kemudian juga butuh kepada pengorbanan. Ya, pertama butuh perjuangan, dan berjuang itu butuh apa? Pengorbanan. Manastati'u, yang kita mampu, minal juhdi, dari kesungguhan, hatta najni thimarul gharsi, sampai kita memanen buah-buah yang kita tanam. Itulah orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kembali kepada kita masing-masing. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Kemudian halaqatul ilm, lingkaran-lingkaran ilmu. Halaqah itu kan lingkaran. Dulu belajar itu melingkar gitu. Tapi kalau muridnya 5.000 kayak Muhammad ya nggak melingkar lagi ya. Melingkar berapa jauh tuh lingkarannya? Ya mungkin ring-ring ya. Lingkar-lingkar. Allah alam, yang jelas istilah halaqat itu dulu karena memang belajar itu melingkar awalnya. Sedikit orang itu, paling 20 orang ya. Kalau udah lebih dari itu udah nggak melingkar lagi biasanya. Hadil halaqat allati tantasiru fi biladina. Halaqah-halaqah ini yang tersebar di negeri kita. Ini negeri mana? Penulis dari mana? Dari Saudi. Di sana tersebar halaqat ilmu. Kalau di kita ada, ya, belum begitu tersebar. Bahkan ada juga halaqah yang penuh dengan kesesatan, ada juga di negeri kita ya. Kalau di sana relatif aman ya. Yang bisa mengajar di sana itu kadang harus dengan surat resmi dari negara. Yang bisa ngajar di masjid-masjid resmi dari negara, artinya betul-betul orang yang layak untuk mengajar gitu. Kalau di kita tidak ya, ada upaya untuk itu, tapi kadang justru ya, yang terjadi sebaliknya ya. Kemudian walillahil hamdu, dan segala puji hanya milik Allah. Yar'aha thullatum mimman nahsibuhu wallahu hasibuh, yang dipimpin sekelompok dari yang kami anggap dan Allah lah yang memperhitungkannya, min ahlil ilm, dari para ahli ilmu, as-sadiqin, yang jujur. Wala ra'sihim, dan pemimpin mereka, masyayikhuna, para guru-guru kami, al-kiram, yang mulia. Hadil halaqat, halaqah-halaqah ini, wa haula'il masyayikh, dan para guru itu, para guru ini, sayati yaumun, akan datang suatu hari, nandamu ala anfaratna fi huduri durusihim. Kita akan menyesal karena kita telah meremehkan dalam menghadiri pelajaran-pelajaran mereka. Akan tiba suatu hari nanti kita akan menyesal. Banyak majelis dibuka, banyak para ulama yang mengajar, tapi nanti kita akan menyesal. Karena apa? Kita tidak maksimal dalam mengambil ilmu dari mereka. Tidak banyak mengambil ilmu dari para guru. Adkuru hada ba'da an sattara aslafana. Aku menyebutkan ini setelah dulu para salaf kita menulis ibaratin, ungkapan-ungkapan, tumbi'u an hasratin, yang mengisyaratkan kepada penyesalan, wa nadamatin, sama penyesalan, ala tafritihim, atas peremehan mereka, fi masyayikha, terhadap para syekh, asaruhum, yang semasa dengan mereka, lakin lam yarwu, akan tetapi mereka tidak meriwayatkan anhum, dari mereka, walam ya'khudu anhum, dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Jadi menyesal mereka semasa dengan syekh kibar, tapi gak sempat menuntut ilmu kepadanya. Akhirnya gak bisa mengambil ilmu, gak bisa meriwayatkan ilmu darinya. Walaqad dayyal Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala kitab Ar-Rihlah, kitab Ar-Rihlah. Al-Khatib Al-Baghdadi mengekorkan, gitu, ditempatkan di bagian belakang di dalam kitab beliau Ar-Rihlah, menyebutkan man rahala ila syaikhin, siapa yang rihlah menuju seorang syekh, yabtaghi uluwa isnadihi, karena mencari ketinggian sanadnya, fama taqabla dhafara talib minhu bi bulughi muradihi,
kemudian gurunya sudah meninggal sebelum si murid meraih apa yang dia ingin capai. Jadi belum sampai gurunya udah meninggal ternyata. Baru rihlah ini. Karena itu tadi 3 bulan gitu kan. Oh, di Mekah ada guru hadis yang mumpuni luar biasa. Ayo kita belajar ke sana. Baru naik kapal, baru sampai Samudra Hindia, gurunya udah meninggal. Itu yang sangat menyedihkan bagi penuntut ilmu di masa itu. Walaqad kana salaf yatahassaruna. Dulu para salaf mereka sangat menyesal. Ala fawati syekh, atas terluputnya syekh. Asaruhu, yang semasa dengannya. Lakinnahum, akan tetapi mereka lam ya'khudu anhu, tidak sempat mengambil ilmu darinya. Antum semasa dengan Syekh bin Baz. Antum rata-rata semasa dengan Syekh Albani, Syekh yang sudah sepuh-sepuh ini. Semasa dengan beliau. Tapi antum gak sempat mengambil ilmu dari beliau. Orang dulu itu menyesalkan sekali, gak sempat ketemu dengan para syekh yang luar biasa ilmunya. Tidak mengambil ilmu darinya sedikit pun. Fahada Dawud, inilah Dawud, wa yusammi Abdullah ibnu Dawud al-Khuraibi. Yaqulu, beliau berkata, kana sababu dukhuli, sebab masukku al-Basrah, di kota Basrah, li'an alqa ibnu Aun, untuk bertemu Ibnu Aun, Abdurrahman bin Aun. Falamma sirtu ila Qonatiri Bani Daro, ketika aku sampai di nama tempat ini ya, Qonatiri Bani Daro, talaqani Na'yubni Aun, sampai kepadaku berita kematian Ibnu Aun. Coba sedihnya bukan main. Baru menuju ke Basrah, di tengah jalan atau di perjalanan ternyata apa? Dapat berita beliau telah meninggal. Fadakhalani mallahu bihi alim, masuk ke dalam hatiku apa yang Allah tahu. Sedih maksudnya. Sedihnya luar biasa, enggak ketemu. Fandur ya akhi, coba lihat wahai saudaraku, ila tahassurihi, kepada penyesalannya. Innahu lam yakhsaru sarwatan maliyah. Jadi beliau tidak rugi harta yang banyak. Walam yakhsaru binaan, bukan rugi bangunan, properti. Innama khasira amran lan yastati'a an yata'awwada anhu illa bimithlihi aw ahsana minhu. Tapi beliau rugi suatu perkara yang tidak bisa digantikan kecuali dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Guru hilang, tidak ada yang menggantikan kecuali guru yang lain yang semisal atau yang lebih baik. Wa thulatu minas salaf rohalu, sekelompok para salaf dulu rihlah, mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Faminhum man adraka janazata syekh, di antara mereka justru hanya mendapati jenazahnya syekh, baru sampai dapat jenazahnya, enggak dapat ilmunya. Wa minhum man adraka wa huwa fi sakaratil maut, ada juga yang menjumpai gurunya sedang sekarat. Wa minhum man adrakahu wa qad wada'uhu fit turab ba'dal maut, ada juga yang menjumpai gurunya setelah diletakkan di tanah setelah kematian. Wa kanu yatahassarun, maka mereka sangat menyesal. Wa ya'udduna asabi'an nadam, dan menggigit jari penyesalan ala tafwitihim, atas terluputnya mereka. Wa nahnu intalat bina hayah, dan kita apabila umur kita panjang, faqad nudriku ajyalan, kita menjumpai generasi-generasi yalumunana, yang mencela kita, generasi berikutnya setelah kita yang mencela kita. Kenapa? Ala tafritina, karena kita meremehkan fitahsil, dalam meraih ilmu, min ba'di masyayikhina, dari sebagian guru-guru kita, syekh-syekh kita, alladzina ummiru, yang diberi umur panjang oleh Allah, wa hawau ilman kathiron, dan menampung ilmu yang banyak di dalam dadanya. Fa'ala talibil ilmi, maka wajib atas penuntut ilmu an yastaqilla hayatal ulama, untuk memanfaatkan kehidupan ulama. Wa yanhalu min ma'inihim, dan menimba dari mata air mereka, qabla an yaqa'al amr, sebelum terjadi perkara itu. Bahwa sunnah madiyah, dan itu sunnah yang berlaku, kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak mencabut ilmu sekali cabut. Yantazi'uhu min suduril ibadi, yang Allah cabut dari dada manusia, dada hamba.
Tidak begitu cara Allah mencabut ilmu. Tapi apa? Walakin yagbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Hatta idalam yubki aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia pun akan mengambil pemimpin yang bodoh. Dan itu yang kita alami hari ini. Pemimpin kita rata-rata enggak hafal Quran, apalagi ulama, hafal Quran tidak. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau, dan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Fadan nas nafhamu minhu annal ilm sayukbat. Maka nas ini, dalil ini kita fahami darinya bahwa ilmu akan dicabut. Walaisal murad raf'ul ilm, bukan maksudnya diangkatnya ilmu, akan tetapi yang dimaksud adalah dengan dicabutnya para ulama. Wadahabul alim khasaratun la tu'awwiduha tharwatun min malin au jahin. Perginya ulama itu kerugian yang tidak bisa digantikan dengan kekayaan harta maupun kedudukan. Walihada dzakara ad-Dhahabi fi Siyar, ad-Dhahabi oleh karena itu belum menyebutkan di dalam Siyar, indama tarjama li Ishaq ibni Furad, ketika beliau menulis biografi Ishaq ibnu Furad, anna salasatan, bahwa ada 3 ulama minal ulama matu fi waqtin wahidin, meninggal dalam waktu yang sama. Faqala Adz-Dzahabi, maka Adz-Dzahabi mengatakan rahimahullah, famithlu haula'i tsalasa, maka yang semisal mereka yang 3 orang ini, idza khalat minhum Madinah, apabila satu kota kosong dari mereka 3 orang ini, fi amin wahid, dalam 1 tahun yang sama, faqad bana 'alaiha naqsu, sungguh sangat jelas kekurangannya. Ya, jadi akan mengalami kekurangan yang parah gitu ketika ditinggal ulama. Fana fi wujudil alim, sungguhnya dalam keberadaan orang alim, hayatan lil qulubi, hayatun lil qulubi adalah kehidupan bagi hati, qablal abdani, sebelum badan. Wa hayatul qulubi a'damu min hayatil abdani, dan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan badan. Maka semoga Allah merahmati Syekhul Islam ketika beliau pernah mengatakan, risalah itu ya risalah Islam ini, daruriyatun lil ibadi, sangat darurat bagi hamba. Kita itu butuh risalah lebih besar daripada butuh kepada oksigen ya, untuk bernafas. Karena oksigen hanya kebutuhan badan, sementara risalah kebutuhan apa? Batin, kebutuhan ruh. La budda lahum minha, jadi hamba itu harus sangat butuh kepada risalah. Wa hajatuhum ilaiha, dan kebutuhan mereka kepada risalah asyaddu min hajatihim ila kulli syai', lebih besar daripada hajat mereka kepada segala sesuatu. Wa risalatu ruhul alam, dan risalah adalah ruhnya alam semesta dan cahayanya serta kehidupannya. Fa yusalahil alam, maka kesolehan apa yang ada pada alam semesta ini, idza adima ar-ruhu, kalau tidak memiliki ruh, dia tidak memiliki kehidupan dan cahaya. Ad-dunya matlamatun, dunia ini gelap, mal'unatun, terlaknat, illa ma tala'at alaihi syamsur risalah, kecuali kalau terbit padanya matahari risalah. Risalatu hayatun lil qulubi, maka risalah adalah kehidupan bagi hati. Kama anna ta'ama wa syaraba hayatun lil abdani, sebagaimana makanan dan minuman kehidupan bagi badan. Wasyatana ma baina mautil qulubi wa mautil abdani, dan sangat berbeda antara kematian hati dengan kematian badan. Idan, jika demikian, fadil halaqat, maka halaqah ilmu ini, wa ulaikal masyayikh, dan para guru itu, alladzina hassalu ilman, yang mereka telah menghasilkan ilmu yang banyak, wa afnau awqatahum fit tahsil, dan mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk menghasilkan ilmu. Tsumma fatahu sudurahum, kemudian mereka membuka dada-dada mereka, qabla buyutihim, sebelum rumah-rumah mereka. Untuk apa? Linashri hadal ilm, untuk menyebarkan ilmu ini. Yajibu alaina, maka wajib atas kita, an nastaghilla, untuk memanfaatkan wujudahum, keberadaan mereka, wa nusyammira wa nubadira, dan untuk menyingsingkan lengan baju, ini kesungguhan, wa nubadira, dan bersegera, ila huduri halaqati durusihim, untuk hadir ke halaqah ilmu mereka, halaqah dars, pelajaran mereka, qabla an nafkidahum, sebelum kita kehilangan mereka, kama faqadna ba'dahum, sebagaimana kita telah kehilangan sebagian mereka. Naqal as-Sam'ani abiyatan,
As-Sam'ani menukil beberapa bait yang bagus tentang atau dari Abdullah Asy-Syafi'i Al-Maraghi, yahki hikayata man farrata fi halaqatil ilm, mengisahkan orang yang meremehkan halaqah ilmu. Wa anna man istabdala hadil halaqat, bahwa orang yang mengganti halaqah-halaqah ini bimajalisin ukhra, bimajalisa ukhra, dengan majelis yang lain, ya majelis ngopi, majelis macam-macam, faqad istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dia telah mengganti suatu yang buruk dengan yang baik. Maksudnya dia punya kebaikan diganti dengan yang buruk. Yaqulu, dia mengatakan dalam bait itu, idza ra'aita syababal hayyi qad nasya'u, kalau kamu melihat para pemuda kampung mereka tumbuh, la yangkuluna kilalal hibri wal waraqo, mereka tidak membawa wadah tinta dan kertas, jadi enggak belajar. Wala tarahum ladal asyakhi fi hilakin, dan kamu tidak melihat mereka di hadapan para syekh dalam halaqah-halaqah, ya'unu min salihil akhbari ma mattasaqo, mengumpulkan dari kesolehan berita-berita apa yang terkumpul. Fada'hum, maka tinggalkan mereka, anka, darimu, wa'lam, dan ketahuilah annahum hamajun, mereka itu adalah orang-orang liar. Hamaj ini juga bermakna sampah gitu, sampah masyarakat, orang-orang yang buruk. Qad baddalu bi'uluwihil himmah al-humqa, karena mereka telah mengganti ketinggian cita-cita dengan kebodohan, kepandiran. Naam, la syakka anna alladhi istabdalal majalis al-ilm, tidak diragukan bahwa orang yang mengganti majelis ilmu yang baik dan majelis kebaikan, majelis dzikir, dengan majelis-majelis keburukan dan obrolan yang tidak bermanfaat, berlebihan, qad tashabbaha bil humqa, telah menyerupai orang-orang pandir. In lam yakun minhum, kalau tidak memang mereka itu pandir. Fal aqilu, orang yang berakal, huwallazi yastaghillu kulla sa'atin min umrihi. Orang berakal itu adalah orang yang memanfaatkan setiap waktu dari umurnya. Lihada, oleh karena itu, kana ba'du salafi yatahassaru wa yaqul, sebagian salaf mereka menyesal dan mengatakan, idza marra alayya yaumun, kalau berlalu atasku satu hari, lam azid fihi ilman, yang aku tidak menambah pada hari itu satu ilmu, fala burika li fi dzalikal yaum, berarti tidak diberkahi bagiku hari itu. Wa kana ba'duhum syahihan biwaktihi, sebagian mereka sangat pelit terhadap waktunya. Fa idza kallamahu ahad, kalau diajak bicara oleh seseorang, bima la yanfa', dengan apa yang tidak bermanfaat, dia akan berkata, undur ila syams, lihat matahari. Ataroha, apakah kamu melihatnya? Inha tajri bi amrillahi, dia terus berjalan dengan perintah Allah, wala taftur, tidak pernah lelah. Jadi matahari terus berputar. Amsikha hatta ukallimaka, tahan matahari itu sehingga aku bisa ngobrol sama kamu. Tapi karena matahari enggak berhenti, saya tidak bisa ngobrol sama kamu. Li'anal kalama ma'aka fudulun, karena bicara dengan kamu itu hanya sesuatu yang berlebihan, wa idha'atu waqtin, dan menyanyiakan waktu. Fa'ilam athim falan uajjar, kalau aku tidak berdosa maka aku tidak dapat pahala, buang-buang waktu. Fayam bagi alla naddakhira wus'an fit tahsili, maka hendaknya kita tidak menyimpan usaha dalam menghasilkan ilmu. Wa fil julusi 'indal ulama'i, dan duduk di sisi para ulama. Wa fin nahli mimma 'allamahumullah, dan dalam menimba dari apa yang Allah ajarkan mereka. Qabla an nafkidahum, sebelum kita kehilangan mereka. Wa qabla an nandam, dan sebelum kita menyesal, ala tafrid, atas penyanyian, fi baqaina wa iyahum, dalam keberadaan kita dan mereka, alal hayati sawiyan, dalam kehidupan di bumi ini bersama-sama. Tsumma dahabuhum, kemudian kepergian mereka, duna an nuhassila, tanpa kita menghasilkan, min khuluqihim, dari akhlak mereka, wa ilmihim wa waqti wa fiqhihim, dan ilmu mereka serta fikih mereka. Ya, ini nasihat yang sangat berharga ya. Jangan meremehkan majelisnya para ulama. Apalagi kita sekarang bisa beralasan, kan ada di internet. Ada, repot itu. Fasilitas lagi yang menghancurkan kualitas ya. Bahaya seperti itu. Orang yang prinsipnya ada kok di internet.
Kamu kok nggak datang tadi? Nanti ada kok di YouTube ada. Tapi tetap saja nanti nggak buka YouTube juga. Mungkin dia oh iya saya harus buka YouTube nih, kajian tadi subuh saya nggak ikut, pulang kerja buka YouTube, tiba-tiba wah ada berita baru nih, berita yang dicari, nggak jadi ngajinya. Terbukti nggak itu? Hah? Itulah bukti nyata, antum sadar sendiri, alhamdulillah. Ya makanya jangan meremehkan majelis ilmu. Sebelum guru antum hilang semua. Ini alhamdulillah kemarin yang saya cerita mau ikut daurah di Pekanbaru dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada 14 ustadz dari Batam. Saya nggak termasuk. Insya Allah itu 14 ustadz guru-guru antum rata-rata ya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bisa pulang lagi ke Batam mengajar kita lagi. Ini cuma apa ya, kehidupan kita nggak tahu, maksudnya itulah guru kita masih ada gitu kan. Tadi sunnah madiyah berlaku ya, sunnatullah berlaku, maksudnya kehidupan itu kita nggak tahu apakah masih hidup lama atau nggak tahu kita. Maka keberadaan guru itu jangan disia-siakan. Kalau guru sudah pergi nggak ada yang menggantikan kecuali yang semisalnya atau yang lebih tinggi, dan itu langka, sudah sangat langka hari ini. Menipis stok ulama itu, menipis stok ustadz itu menipis, apalagi ulama gitu. Yang banyak itu stok juhala ya, nggak perlu dicari lagi, orang jahil di mana-mana. Tapi mencari ulama sulit. Makanya itu tadi cuma daurah 2 hari saja di Pekanbaru berebut mereka. Ada 500-an lebih pendaftar, yang diterima sekitar 300-an. Cuma mau daurah sampai rebutan kursi ya, Masya Allah. Cuma ngambil ilmu 2 hari saja dan rela meninggalkan ya kegiatannya, berdakwah dan lain sebagainya. Belajar 2 hari duduk dengan ulama, itu berbeda dengan hanya live streaming. Beda ya. Mereka datang, Masya Allah. Ini semangat yang patut kita contoh ya. Antum sebagai penuntut ilmu sejati, contoh mereka. Ustadz-ustadz antum itu semangat menuntut ilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi semua ya, majelis-majelis ilmu kita. Mudah-mudahan makin sadar kaum muslimin tentang pentingnya hadir di halaqah ilmu, karena ini nikmat, ini taman surga ya. Antum lebih memilih taman kota ya. Jangan, taman surga jauh lebih indah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.